Haleluya, terpujilah nama Tuhan, saudara yang Tuhan telah mengumpulkan setiap kita pada siang hari ini. Apa kabar semuanya saudara? Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom, kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan, saya senang duduk di samping Anda. Saya senang duduk di samping Anda. Puji Tuhan. Hari ini kita akan, sudah salamannya saudara? Oh haleluya, saya lihat ada yang gak salaman itu saudara ya. Gak apa-apa saudara, puji Tuhan. Hari ini dalam kesempatan ini saya ingin membahas dalam bagian yang keempat dari sebuah serial khotbah of Vision from God. Tapi minggu lalu kita telah belajar mengenai the power of community atau kuasa dari komunitas. Dan hari ini saya ingin mengajar saudara masih dalam komunitas. Khotbah hari ini saya duet dengan rekan-rekan saya. Dan tema hari ini saya beri judul adalah A Better Together. Atau lebih gampangnya, lebih baik bersama-sama. Mari kita buka dasar firman Allah, Kisah Rasul 4. Ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Seperti biasa saya baca ayat yang ke-32, saudara baca ayat yang ke-33 dan demikian seterusnya 37 kita baca bersama-sama. Saya bacakan nanti ayat yang ke-32, cara hidup jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, colek kiri kanan saudara, katakan kita orang percaya itu saudara. Oh, haleluya. Mereka sehati dan sejiwa. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33 silakan. Dan rasul-rasul memberi. Dan mereka semua apa? Yang melimpah. Ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. 35 saudara, dan mereka apa? Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan ayatnya yang ke-36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat yang ke-37, sama-sama yuk kita baca, 3, 2 ya. Ia apa? Menjual ladang miliknya, lalu dan meletakkannya di depan kaki apa? Rasul-rasul. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Kita tidak diciptakan untuk melakukan segala sesuatu sendirian. Sejak awal Allah telah menekankan pentingnya kebersamaan. Baik di dalam family, dalam keluarga, persahabatan, ataupun dalam komunitas. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, komunitas memainkan peranan yang super important penting. Amat sangat penting. Kita diciptakan untuk hidup di dalam komunitas. Colek kiri kanan saudara, katakan kamu gak bisa sendirian saudara. Nah, kita akan mempelajari hari ini dalam komunitas kita memperoleh kekuatan. Dalam komunitas kita memperoleh tempat untuk bertumbuh. Dalam komunitas kita memperoleh yang namanya dukungan. Nah, hari ini kita akan menjelajahi peran-peran penting atau peran-peran vital dalam komunitas Kristen melalui kisah-kisah di dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Yuk sama-sama kita baca. Tuhan Allah berfirman apa Bapak Ibu? Tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri saja. Dari ayat ini kita tahu banyak orang berkata ayat ini bicara mengenai pernikahan. Bicara mengenai keluarga. Betul ayat ini bicara mengenai itu. Tapi kalau sudah mempelajari lebih dalam, ayat ini juga berbicara mengenai betapa Tuhan ingin saudara dan saya tinggal di dalam sebuah komunitas. Betapa Tuhan tahu sendiri kita binasa, tapi bersama-sama dengan orang percaya kita kuat. Ada sebuah kutipan yang terkenal Bapak Ibu dalam kutipan orang Afrika. Dikatakan demikian. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau kamu pengen berlari cepat, pergi sendiri. Lari sendiri. Tapi kalau kamu pengen berlari lebih jauh, maka berlarilah bersama-sama.
Saya pendeta yang percaya bahwa saya bisa lari sendirian. Saya bisa memulai pelayanan sendirian dan mungkin pelayanan saya akan lebih cepat. Tapi untuk lebih jauh, lebih kuat, Gideon Simanjuntak gak bisa sendirian. Gideon Simanjuntak memerlukan sebuah yang namanya tim. Atau disebut dengan istilah komunitas. Nah, kita akan mempelajari hari ini apa pentingnya atau maknanya dari sebuah komunitas. Yang pertama adalah dalam komunitas kita beroleh kekuatan. Ada kekuatan di dalam komunitas. Ada yang namanya perlindungan, ada yang namanya support system, ada yang namanya sebuah kekuatan di mana saudara berjalan bersama dengan orang-orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyatakan dirinya di dalam komunitas. Allah menyatakan kuasanya. Memang Allah menyatakan kuasanya kepada setiap pribadi. Tapi kalau saudara mempelajari dalam setiap komunitas, ketika orang percaya berkumpul, Allah menyatakan kuasanya. Dalam ketika orang percaya bergerak bersama, Allah menyatakan apa yang menjadi isi hatinya. Bahwa dalam komunitas kuasa Allah dinyatakan. Dalam komunitas berkat Allah dinyatakan. Bahkan dalam komunitas Alkitab mengatakan jumlah mereka bertambah setiap hari. Dalam Kisah Rasul 4 yang kita baca. Bahwa setiap hari, apa artinya? Berarti setiap hari mereka berkumpul. Berarti setiap hari mereka bersama-sama. That's why kenapa setiap hari Allah menambahkan. Kalau mereka gak berkumpul setiap hari, maka Alkitab mengatakan Allah menambah jumlah mereka setiap minggu atau setiap bulan. Bukan berarti habis ini saya minta saudara untuk berkumpul setiap hari, no. Tetapi yang terpenting dari sebuah pertemuan adalah sebuah connection. Sebuah kedekatan. Bahwa gereja 1 jam sehari, gereja is really good. Ke gereja bagus banget. Ke gereja keren banget. Tetapi kita nggak bisa bertumbuh hanya seminggu sekali. That's why untuk memperoleh yang namanya sebuah connection. Untuk memperoleh yang namanya sebuah community, kita perlu mengorbankan sesuatu. Building a strong connection, building a strong community, memerlukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu. Mengorbankan apa? Mengorbankan yang namanya sebuah kesediaan kita untuk datang. Saya tahu kita orang yang mungkin Pak Pendeta, saya orang yang introvert Pak Pendeta. Saya tuh kalau masuk ke komunitas orang, ke kelompok orang tuh saya tuh suka bingung. Ada sebuah penelitian yang menarik mengatakan demikian. Diketemukan bahwa komunitas yang sehat, dalam hal ini komunitas kekristenan tentunya, adalah komunitas itu memberikan dampak yang sangat positif. Baik kepada orang ekstrovert atau kepada orang introvert. Dikatakan penelitian tersebut menemukan bahwa bagi orang yang ekstrovert dan introvert ketika mereka ada di dalam komunitas, mereka beroleh yang namanya sudut pandang yang lebih luas. Kita kalau berpikir sendirian, informasi kita sedikit dan cenderung biasanya salah. Tapi dalam sebuah komunitas diketemukan dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Harvard Community, Pak, Bu, Young People. Dikatakan bahwa seseorang yang terlibat aktif dalam sebuah komunitas, mereka memiliki yang namanya hormon endorfin lebih banyak. Mereka memiliki kepercayaan diri lebih banyak. Mereka lebih kuat dalam menghadapi struggle. Bahkan yang menarik dikatakan sebuah penelitian bahwa orang tersebut biasanya jauh lebih menyenangkan dari orang-orang yang sendiri. Makanya Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya berdua lebih baik daripada karena mereka menerima upah yang dalam jerih payah mereka. Saya mempelajari, mengeksegese ayat ini. Saya melihat konteks dari ayat ini. Dikatakan bahwa ayat ini sedang memberikan informasi kepada kita bahwa kalau saudara mengerjakan, ayat ini berbicara mengenai sebuah konteks pertanian pada masa itu. Ayat ini berbicara mengenai sebuah konteks, sebuah seseorang yang membangun bangunan. Sebuah konteks di mana seseorang mengerjakan sesuatu. Anggap saja hidup ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah misi ilahi, sebuah misi yang besar dari Allah. Dan dari ayat ini kita menemukan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka akan memperoleh atau menerima upah yang baik. Apa maksud dari ayat ini? Sesederhana, kalau saudara melihat ayat ini maka saudara dapat mengerjakan jauh lebih banyak. Sebagai contoh saudara ingin membangun atau menua yang namanya musim panen, berdua akan lebih cepat. Setelah membangun bangunan, berdua akan lebih cepat. Bahkan yang lebih menariknya kalau saudara jatuh
Atau kalau saudara salah, atau kalau saudara nggak benar, atau kalau saudara melakukan sesuatu, misalnya saudara membangun batu bata, tapi yang saudara tahu bukan batu bata, tapi saya nggak tahu batu apa gitu, atau batu tawuran saudara taruh. Dikatakan bahwa ada orang yang mengingatkannya. Dikatakan dalam 1 Korintus 12, ayat 12 dan ke-14, ayat ini berbicara mengenai sebuah body of Christ, sebuah kebersamaan, bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari satu tubuh. Dan kita memiliki peran masing-masing. Can you imagine kalau tangan pengen pisah dari yang namanya badan? Maka akan menjadi sebuah cerita horor yang menarik, tangan yang berjalan di malam hari. Saudara bisa membayangin nggak kalau mata ingin pisah dari mata yang kiri? Bisa bayangin. Oleh karena itu tangan harus stick sama badan. Karena tanpa badan maka tangan nggak akan berfungsi dengan baik. Dan badan gak boleh sombong. Walaupun badan itu menopang tangan, tapi tanpa tangan, maka badan itu gak bisa buat apa-apa. Saya mau bilang sama saudara, bahwa yang pertama, dalam komunitas ada kekuatan. Ketika saudara mengalami down, ketika saudara mengalami masalah, tantangan, you have a power. Saudara punya kekuatan. Ada sebuah kisah yang menarik, contoh komunitas Kristen. Nama komunitasnya The Dream Center. Berasal dari Los Angeles, LA. Kalau orang Jakarta bilang LA itu saudara Langowan Atas. Atau Lenteng Agung saudara. Hahaha ya kan saudara. Ketawa aja saudara, gak apa-apa ketawa aja. Dikatakan The Dream Center di LA ini adalah contoh dari sebuah gereja yang luar biasa. And by the way, ketika saya Google it, ketika saya mempelajari kisah ini, I'm praying to God. Saya berdoa sama Tuhan. Agar kiranya kerinduanku church boleh menjadi bagian dari komunitas ini. Dia memiliki sebuah komunitas yang bekerja dalam satu lingkungan yang paling keras di US. Di mana kemiskinan, tunawisma, drugs dealer, penyalahgunaan narkoba, itu sangat merajalela. Banyak orang gak mau buka usaha di sana. Banyak orang bahkan gak mau buka gereja di sana. Tapi yang menarik, seorang hamba Tuhan namanya Pastor Matthew Barnett mengatakan demikian. The church has left the building. The church has left the building. Ketika saya membaca kutipan ini, I do Google it. Saya tanya, saya cari tahu. Apa maksud makna dari perkataan ini? Dan ini adalah sebuah rahasia dari the power of community. Ada kekuatan dalam komunitas. Dikatakan bahwa gereja tidak terbatas pada bangunan fisik. Gereja adalah di mana bukan bangunannya, tetapi gereja bukan hanya terjadi di tempat ibadah, tapi di luar gereja juga terjadi. Di mana gereja menjangkau orang-orang yang membutuhkan mereka. Dikatakan bahwa gereja tidak seharusnya menunggu orang datang ke gereja. Kita bukan gereja yang nunggu di gereja, tapi gereja harus keluar. Gereja harus keluar menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya gereja yang Tuhan maksud adalah mereka di luar sana. That's why bagi Bapak Ibu bulan ini tanggal berapa ya kita ke penjara? 21 Pak Bu. Di bulan ini kita ke penjara Salemba. Bagi Bapak Ibu yang ingin bantu. Bagi Bapak Ibu kita nggak minta uang. Tapi bagi Bapak Ibu yang memiliki sesuatu untuk bisa dibagikan kepada mereka orang-orang di dalam sana. Saudara bisa menghubungi, di sini ada Head of Mission and Care, Pastor Zion. Saya bisa menghubungi dia karena kita akan mengunjungi mereka. Kita akan mengunjungi mereka di luar sana. Kita akan datang kepada mereka. Mereka nggak mungkin ke gereja. Tapi biar gereja yang ke mereka. Karena mereka adalah bagian dari gereja yang Tuhan maksud. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang kedua, apa kekuatan? A better together. Kekuatan lebih baik bersama daripada sendirian. Yang pertama ketika engkau bersama, ketika engkau mengalami struggle in your life, saudara have a power. Saudara bisa memiliki kekuatan, saudara punya komunitas. Saudara ada seseorang yang mensupport saudara. Yang kedua, komunitas sebagai tempat penyembuhan dan pemulihan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Supaya kamu sembuh. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu apa?
sembuh. Yakobus 5:16, banyak orang mengutipnya ayat belakang, doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini benar banget, 100% benar. Tetapi yang orang lupa ayat atasnya. Bahwa orang yang benar itu terbentuk dari sebuah komunitas. Orang yang benar itu terbentuk, terbangun dari teman-teman di sekitar mereka. Minggu lalu saya ngajar sama saudara mengenai besi, menajamkan besi. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Kalau bukan di komunitas. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Bagaimana cara kita saling mendoakan? Bagaimana caranya kita saling mengaku dosa kita? Kita nggak mungkin ngaku dosa sama tukang bakso. Bang, saya mengaku dosa, bang. Nanti dia bilang saya juga ngaku dosa. Baksonya 5, saya bilangnya 4 gitu misalnya. Dan seterusnya. Tapi di ayat ini kita tahu bahwa komunitas menjadi tempat di mana kita dapat jujur tentang kelemahan kita, berbagi beban, dan mengalami penyembuhan melalui doa dan dukungan. Minggu depan Bapak Ibu, saya akan meminta beberapa teman yang atas anugerah Allah di komunitas teman seperjalanan mengalami encounter with Jesus. Beberapa dari mereka telah dibaptis minggu lalu, Bapak Ibu, dan saya senang banget kalau baptisan di mana kami banyak bertanya kepada jemaat. Kami tanya sama mereka, momen apa yang membawa kamu ada di titik ini? Titik di mana kamu ingin dibaptis. Dan beberapa dari mereka banyakan bilang karena ada seseorang yang ngasih tahu saya. Karena ada seseorang yang bawa saya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang, mohon maaf dengan segala hormat, mereka tadinya latar belakangnya jadi seseorang yang LGBT. Seseorang yang banyak melakukan sesuatu yang mungkin secara agama atau secara nilai-nilai yang kita anut itu bertentangan. Tapi ada beberapa teman-teman mereka yang atas anugerah Allah, itu mereka dorong, ngingetin, support. Makanya saya tulis dalam sebuah kutipan, if you want to be a bridge to hope, better get used to be walk on. Komunitas menjadi tempat di mana kita mengalami pemulihan. Dan sama seperti dulu saya dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan memakai seseorang untuk memulihkan saya. Sekarang biar Tuhan pakai saya untuk memulihkan orang lain. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan pakai kita untuk pulihkan orang lain. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya bukan orang yang sempurna. Bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi komunitas saya? You don't have to be perfect to be impactful. Saudara nggak perlu menjadi sempurna untuk boleh menjadi dampak. Saudara bisa melihat kisah mengenai Ruth dan Naomi dalam kitab Rut 1-4. Menggambarkan bagaimana kasih dan komitmen mereka terhadap satu dengan yang lain menjadi sumber pemulihan dan berkat. Naomi mengalami masa di mana suaminya meninggal, anaknya meninggal. Tetapi Ruth mendampingi Naomi. Sehingga masa-masa sukar itu Tuhan ubah menjadi masa-masa yang sangat menyenangkan. Kita ingat kisah Daniel di Goa Singa. Dia menjadi kuat bukan saja karena Tuhan menyertai dia, tapi karena ada sahabatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menyertai dia. Kita mengingat kisah di mana ketika Daud di Goa Adulam, Alkitab mencatat dengan orang-orang yang sakit hati, dengan orang-orang yang dikejar-kejar utang, dengan orang-orang yang mengalami kepahitan, tapi Daud ada di tengah-tengah mereka untuk menjadi berkat bagi mereka. Dan Daud memimpin mereka dari kegagalan kepada keberhasilan. Orang-orang yang bersama dengan Daud adalah orang-orang yang mohon maaf sampah. Karena mereka bersembunyi, mereka lari. Bagaimana Daud dipakai Tuhan untuk memulihkan mereka. Dan siapa yang memulihkan Daud? Bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, tapi Yonatan sebagai komunitas support system Harfruta yang saya bilang minggu lalu, mensupport Daud. Sehingga Daud dalam pelariannya ada Yonatan yang mengingatkan Daud. Ada Yonatan yang mengingatkan Daud untuk tetap kuat, untuk tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Saya bisa ngomong go on and go on. Saya bisa ceritakan ada banyak kisah-kisah di Alkitab. Timotius menjadi hebat karena ada Paulus yang mendukung mereka. Elisa menjadi hebat karena ada Elia yang mensupport mereka.
Kalau saudara membaca Alkitab, begitu banyak orang-orang hebat. Karena ada komunitas, ada friends, ada sahabat. And by the way, setiap kali saudara mengangkat perjamuan kudus, makanya disebut sebagai Holy Communion. Yaitu sebuah komuni dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Asal dari communion adalah kata dari kata yang namanya, dari kata communion muncul kata community. That's why dalam Kisah Rasul jemaat mula-mula para murid-murid mereka duduk bersama mendengarkan pengajaran. Kapan Tuhan menambahkan jumlah mereka? Kapan mukjizat terjadi? Kapan hal-hal hebat terjadi dalam Kisah Rasul jemaat mula-mula? Ketika apa? Mereka bersatu. Ketika mereka bersama-sama duduk dengar firman, mereka berkomunion, memecahkan. Dan Alkitab saya mengatakan, di situ sesuatu yang hebat terjadi. Saudara yang percaya sama firman ini, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Yang luar biasa. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Dikatakan dalam sebuah penelitian dari Harvard University, dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki komunitas yang sehat, mereka memiliki kesehatan emosional yang sangat luar biasa. Mereka memiliki jaringan, orang yang memiliki jaringan sosial yang kuat, stres mereka jauh lebih turun, tingkat kecemasan mereka jauh lebih turun. Makanya Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan berbagilah, salinglah kamu berbagi beban. Bahkan orang yang memiliki komunitas bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban yang kamu pegang sendirian, capek. Beban yang kamu pegang berapa waktu yang lalu, saya ngomong sama para pastoral, my dear friend, sahabat dalam perjalanan iman. Saya bilang sama mereka, you know what? Sometimes saya ngerasa gak kuat. Sometimes saya ngerasa gak mampu. Dan mereka dengan sangat luar biasa, mereka bilang, you can do it pastor. You can do it bang. Dan seterusnya. Orang dalam komunitas mengajarkan kita keberanian untuk terbuka. Kita diajarkan untuk saling mendengarkan dan menerima. Kita merasa aman untuk berbagi beban dengan mereka. Jadi menciptakan sebuah ikatan yang lebih dalam. Dan memberikan kesempatan untuk mereka bertumbuh. Mas sudah pikir bagaimana komunitas Yahudi ketika terjadi yang namanya Holocaust pada zaman Perang Dunia. Ketika Nazi hampir ingin menghapuskan seluruh orang Yahudi. Bagaimana mereka bisa kuat? Apakah mereka kuat karena sendirian? No. Mereka kuat karena mereka bersama-sama. Mereka together. Bareng-bareng. Bersama-sama. Yang ketiga. Nanti poin keempat dan kelima. Rekan saya akan mengajarkan sama saudara. Yang ketiga. Bagaimana komunitas bisa. Mengapa better together? Yang pertama dalam komunitas ada kekuatan. Alkitab katakan. Kita menjadi kuat karena ada orang yang mensupport kita. Yang kedua dikatakan dalam komunitas, Alkitab mengatakan bahwa saudara dan saya mengalami pemulihan dan penyembuhan. Kapan terjadi penyembuhan? Baca Alkitab saudara. Ketika orang lumpuh itu datang dengan teman-temannya. Orang di kolam Bethsaida mereka gak sembuh karena dia sendirian. Tapi orang yang dengan temannya membobol atasnya menjadi sembuh. Ketika Daud mengalami masalah, kapan dia mengalami kekuatan? Ketika datang kepada Yonatan. Alkitab banyak menyebut kisah-kisah yang sangat luar biasa. Berikutnya yang ketiga, dalam komunitas apa yang akan terjadi? Dalam komunitas Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Dalam kasih dan ayat yang ke-25, janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh. Tapi marilah kita saling menasehati dan menjelang hari Tuhan yang colek kiri kanan saudara, Tuhan so dekat. Amin. Kita mengatakan apa makna dari komunitas. Komunitas mengajar kita. Ibrani 10 mengingatkan kita untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Ini menunjukkan bahwa komunitas bukan saja tempat untuk kita berlindung, tapi juga tempat untuk kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan tempat di mana kita mengalami akuntabilitas. Apa maksudnya? Kita bisa open, kita bisa terbuka, kita bisa menceritakan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita bisa menceritakan bahwa
I'm afraid. Ada sebuah komunitas di Amerika yang memberkati saya. Komunitas ini adalah komunitas di mana mereka orang-orang junkie, orang-orang yang terlibat kepada yang namanya pornografi, orang-orang yang memiliki adiksi terhadap sesuatu. Dan komunitas ini diambil role modelnya ini dari gereja, Pak, Bu, awalnya. Tapi di copycat, diambil sama pemerintah. Sehingga orang-orang yang narkoba, orang-orang yang mengalami drugs, atau orang-orang yang alkoholik, Bapak Ibu. Makanya kan mereka, Bapak Ibu suka di film-film ya. Halo, shalom. Ada orang di sini, amin. Dikatakan bahwa mereka di meja muteran, dan mereka saling ngomong. Saling menceritakan. Sebagai gambaran, halo nama saya ini misalnya, saya udah begini, hai. Tapi tahukah saudara bahwa ini diambil dari komunitas gereja. Kenapa? Karena gereja udah sukses duluan. Sebagai contoh ada sebuah komunitas di Amerika. Komunitas ini bilang gini, kalau kamu lagi pengen melakukan yang aneh-aneh, call us. Kita akan datang, kita akan dampingi. Dan you know what? Ada banyak orang sembuh. Sebenarnya bukan karena obat. Obat memang mungkin bantu menenangkan mereka. Tapi sebenarnya mereka menjadi sembuh menurut komunitas itu. Karena adanya sebuah kepedulian. Karena adanya sebuah perhatian. That's why kenapa kita disebut sebagai domba. Karena domba adalah binatang yang berkelompok. Domba gak bisa sendirian. Ketika domba sendirian, maka domba akan menjadi sasaran empuk dari serigala. That's why Alkitab menyebutkan kita harus stay together. Bersama-sama. Musuh dari majunya gereja adalah perpecahan. Kenapa? Karena iblis tahu. Ketika gereja menjadi satu, ketika sebuah gereja menjadi satu, maka tidak ada yang mustahil bagi gereja tersebut. Katakan amin. Saudara yang mengasihi, kerinduanku church, please pray for us. Agar gereja ini terus bersatu di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa komunitas dari ayat yang baru kita baca. Komunitas membuat kita, yang ketiga. Komunitas menjadi wadah untuk akuntabilitas dan pertumbuhan. Dalam komunitas ini kita mengalami pertumbuhan. Dikatakan bahwa Paulus dan Timotius adalah mentor terbaik. Di mana mereka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Poin keempat dan kelima, my friend, teman-teman saya, teman saya lebih tepatnya, akan mengajar saudara dengan beberapa poin yang saya yakin akan memberkati saudara. Saya panggilkan dengan hormat dan kasih tepuk tangan yang luar biasa kepada teman saya, Pastor Daud Surya Wijaya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Daud Surya Wijaya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan poin 1-3 yang sudah disampaikan dengan sungguh sangat memberkati, amin. Dari lead pastor kita, Pastor Gideon Simanjuntak. Dan saya akan menyambung dengan poin 4 dan 5. Apa makna dan pentingnya sebuah komunitas Kristen? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, komunitas sebagai sarana penginjilan. Sama-sama bilang sama saya, komunitas sebagai sarana penginjilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang penuh dengan individualisme, Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi komunitas yang berbeda dengan komunitas yang ada di dunia ini. Yaitu komunitas yang mencerminkan adanya kasih Kristus di dalam perkumpulan kita. Karena banyak komunitas-komunitas saat ini yang dunia miliki, yang dunia punya, tapi tidak mencerminkan adanya kasih Kristus. Contohnya apa? Di minggu lalu saya ada memberikan beberapa contoh komunitas tentang komunitas yang di luar Tuhan. Komunitas yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Apa diantaranya adalah mungkin komunitas pencinta alam. Komunitas pencinta alam itu baik nggak? Baik. Tapi itu untuk menyenangkan hasrat kita untuk bisa apa? Mencintai alam. Untuk menyenangkan kita. Bukan untuk Tuhan. Atau yang lebih nyeleneh lagi yaitu, saya juga sebut di khotbah saya minggu lalu, yaitu komunitas pecinta labubu.
cabe bu, pete bu gitu ya. Gak lucu gak apa-apa. Dan bu-bu lainnya gitu ya. Dan ada lagi komunitas BPJS. Wah apa tuh? Budget pas-pasan tapi jiwa sosialita gitu ya. Itu komunitas juga Bapak Saudara gitu ya. Lalu ada lagi komunitas pecinta bubur diaduk sama bubur nggak diaduk Bapak Saudara. Itu juga ada komunitasnya gitu ya. Lalu ada komunitas lagi yang lebih membagongkan Bapak Saudara, yaitu komunitas mama kasih sen kiri tapi beloknya ke kanan Bapak Saudara gitu ya. Ada banyak komunitas di negara ini Bapak Saudara. Tapi komunitas-komunitas itu belum tentu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai orang-orang anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus mempunyai komunitas yang mencerminkan ada Tuhan di dalam komunitas itu. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi kita butuh suatu komunitas yang juga bukan hanya baik untuk memenuhi hasrat kita, tapi baik untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan membahas tentang komunitas sebagai sarana penginjilan Bapak Saudara. Ketika kita ngomong tentang penginjilan, maka di dalam penginjilan itu yang kita harus tahu, harus ada didasari dengan kasih. Amin Bapak Saudara. Tanpa kasih, kita nggak akan bisa menginjili. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, kita boleh baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dunia itu tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus, yaitu dengan cara kita saling mengasihi. Jadi Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ini menekankan bahwa kasih adalah tanda utama kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Yesus memberikan perintah yang jelas kepada Bapak Saudara dan saya, kepada kita pengikutnya untuk saling mengasihi. Sebagaimana dia juga telah mengasihi Bapak Saudara dan saya. Melalui kasih yang nyata, dunia akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pengikut Yesus. Kita adalah orang Kristen. Jadi komunitas Kristen harus menjadi tempat di mana orang dapat melihat dan merasakan kasih yang berbeda dari dunia. Kasih yang berbeda dari yang dunia tawarkan Bapak Saudara. Kasih yang dunia tawarkan itu sifatnya sementara. Sama-sama bilang sama saya, sementara. Tapi kalau kita berada di komunitas yang benar Bapak Saudara, kita berada di dalam komunitas yang mengedepankan kasih Kristus, maka kasih itu akan kekal. Sama-sama bilang sama saya, kasih Kristus kekal. Amin. Kita harus jadi dampak yang baik. Kita harus saling share kasih Kristus pada mereka yang membutuhkan di luar sana Bapak Saudara. Itulah dasar penginjilan untuk kita bisa membawa mereka masuk dalam komunitas Kristen Bapak Saudara. Banyak orang punya komunitas tapi mereka ternyata belum bertumbuh di dalam komunitas yang benar Bapak Saudara. Banyak orang mempunyai komunitas otomotif, komunitas olahraga dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak anak-anak Tuhan yang belum terdaftar, belum bertumbuh di dalam komunitas yang bisa membangun rohani mereka Bapak Saudara. Saya boleh lihat tangan-tangan yang sudah terdaftar ikut Komsel teman seperjalanan, boleh angkat tangannya? Masih belum semua Bapak Saudara. Saya mau mengajak Bapak Saudara, yuk mari kita ikut daftar Komsel. Buat siapa? Bukan buat Tuhan, tapi Komsel itu berguna buat kita pribadi, lepas pribadi Bapak Saudara. Di mana di dalam Komsel itu kita bisa memiliki komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Kita harus jadi dampak Bapak Saudara yang baik. Kasih yang diperintahkan Yesus bukan hanya kasih yang bersifat emosional, tetapi kasih yang aktif,
yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Ketika dunia melihat cara kita mengasihi satu dengan yang lain, cara kita mengampuni, cara kita melayani, mendukung satu dengan yang lain, mereka akan tertarik untuk ikut dalam komunitas itu karena mereka melihat ada Yesus, ada dampak yang baik di dalam komunitas itu. Dengan kita memiliki komunitas yang didasari oleh kasih Kristus, yang mencerminkan ada Kristus di dalam komunitas kita, kita bisa menginjil, Bapak Saudara. Kita memberikan dampak yang baik kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus. Ketika kita memberikan dampak yang baik, contohnya dampak yang baik apa? Komsel waktu itu beberapa waktu yang lalu, teman seperjalanan kita mendatangi yang seperti Pastor Gideon bilang, ke penjara-penjara, ke panti asuhan, ke rumah sakit. Kita memberikan dampak yang baik. Dengan begitu, dengan mereka merasakan dampak kasih dari kita, kasih Kristus ada di dalam kita akan lebih gampang untuk mengajak mereka untuk bisa mengenal Tuhan, membawa mereka kepada jalan yang benar, mengajak mereka masuk di dalam komunitas yang benar, Bapak Saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Rasul Paulus menekankan bahwa tanpa kasih semua pelayanan dan karunia tidak ada artinya. Paulus adalah contoh bagaimana komunitas Kristen dapat menjadi terang melalui kasih yang nyata. Jadi kita sebagai satu tubuh Kristus, Bapak Saudara, harus saling mendukung dalam masa-masa sulit. Kita harus menjadi berkat satu dengan yang lain. Kita tahu ada orang yang mungkin belum tergabung dalam komunitas dan mereka sedang menghadapi masa sulit, kita jangan diemin. Ini salah satu cara kita untuk bisa kita menginjil, untuk kita bisa men-share kebaikan Tuhan sama mereka. Dengan kita memberikan dampak yang baik kepada mereka, saya percaya dengan gampang kita bisa mengajak mereka untuk bisa masuk percaya Tuhan, mengikuti komunitas yang saling membangun, Bapak Saudara. Lalu komunitas Kristen harus menjadi tempat untuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus. Apa amanat agung Tuhan Yesus? Matius 28 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Matius 28 ayat 19-20 adalah amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua di tempat ini. Dia memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Lalu bagaimana komunitas Kristen dapat menjadi sarana penginjilan untuk melaksanakan perintah ini, Bapak Saudara? Salah satunya adalah dengan menjadi tempat di mana orang-orang dapat mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup, ajaran, dan pelayanan kita. Kita harus menjadi tempat bagi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, Bapak Saudara. Kita harus menjadi tempat, komunitas kita harus menjadi tempat bagi mereka untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita untuk bisa kita ajar, kita beri kesaksian melalui pelayanan kita, Bapak Saudara. Gereja adalah tempat di mana orang diajarkan untuk menjadi murid Yesus. Bukan hanya pengikut secara nominal, tetapi mereka yang benar-benar hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Jadi penginjilan, Bapak Saudara, tidak harus selalu dilakukan secara formal di dalam gereja. Enggak semua orang mau, yuk kita ajak ke gereja untuk bisa diinjili. Enggak, Bapak Saudara. Tapi Injil saat ini di akhir zaman adalah Bapak Saudara dan saya. Kita adalah Injil Yesus yang berjalan, Bapak Saudara. Oleh sebab itu orang dunia melihat kita itu adalah seperti Alkitab berjalan. Mereka tahu kita adalah orang-orang anak-anak Allah. Mereka tahu kita adalah orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Oleh sebab itu kita harus memberikan dampak yang baik hidup kita
buat hidup mereka, Bapak Saudara. Agar melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita berikan hormat kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara. Ada satu kutipan dari Matthew Barnett mengatakan, start with what you have, not with what you wish you had. Jadi kutipan dari Matthew Barnett ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bisa menggunakan apa yang kita miliki sekarang, termasuk komunitas kita sebagai sarana untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapak Saudara. Kita sering pasti merasa kurang atau terbatas di dalam sumber daya untuk melakukan penginjilan. Mungkin kita merasa nggak mampu kalau untuk menginjilan sendiri, Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya komunitas untuk bisa saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan bisa menggunakan komunitas kecil dengan keterbatasannya untuk bisa menjangkau banyak jiwa. Penting bagi kita untuk tidak menunggu saat yang sempurna atau harus menunggu sampai punya sumber daya yang cukup untuk kita bisa memulai penjangkauan jiwa-jiwa, Bapak Saudara. Mari dengan apa yang kita punya, mulai dengan apa yang kita punya, selama ada Tuhan di dalam hidup kita, selama Tuhan beserta kita, percayalah hidup kita pasti bisa jadi berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Dengan apa yang kita punya, mari kita mulai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Komunitas kita yang kecil bukan jadi halangan untuk kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Tuhan percayakan dari hal yang kecil, ketika kita taat dan setia, maka Tuhan akan bisa memperbesar itu, sehingga bisa menjadi dampak yang semakin luas dan semakin luas lagi, Bapak Saudara. Bapak Saudara mau dipakai Tuhan secara dahsyat untuk menjadi berkat buat orang-orang di luar sana, amin? Mari bergabung di dalam komunitas, Bapak Saudara, komunitas rohani. Jangan hanya kita berada di dalam komunitas yang menyenangkan kedagingan kita sendiri. Jangan hanya kita berada di komunitas yang menyenangkan hati kita. Tapi mari berada di komunitas yang benar, di dalam komunitas Kristen rohani yang bisa saling membangun dan saling memberitakan Injil. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, yang terakhir, yaitu komunitas yang menyempurnakan kita. Sama-sama bilang sama saya, komunitas yang menyempurnakan saya. Amsal 27 ayat 17 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bapak Saudara, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berjalan sendirian. Tuhan menetapkan kita untuk hidup di dalam komunitas di mana kita bisa bertumbuh, berkembang, dan dipertajam melalui hubungan satu dengan yang lain. Itu gunanya komunitas, Bapak Saudara. Kita harus hidup bukan hanya sendirian. Tuhan gak mau kita hidup individualisme. Tapi Tuhan mau minimum kita hidup berdua, Bapak Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, bersatu hati mencari Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Oleh sebab itu ketika ada satu orang yang mungkin imannya lagi lemah, lagi ada masalah pergumulan, dia punya satu orang lagi teman untuk bisa membangun dia, mendoakan dia, Bapak Saudara. Tapi kalau kita nggak punya teman, oleh sebab itu nama Komsel Kerinduanku Church adalah teman seperjalanan. Karena kita di dalam perjalanan iman ini, kita butuh yang namanya teman. Teman yang seiman, yang bisa saling membangun satu dengan yang lain, Bapak Saudara. Jangan hanya cari teman yang bisa menyenangkan hati kita. Jangan cari teman yang untuk bisa membenarkan kesalahan kita. Membenarkan dosa-dosa kita, Bapak Saudara. Di akhir zaman ini mari kita cari teman-teman
yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kedepannya hidup kita nggak akan semakin mudah, betul apa betul Bapak Saudara? Hidup kita akan semakin sulit. Oleh sebab itu kita butuh komunitas di mana kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa saling menyempurnakan satu dengan yang lain Bapak Saudara. Oleh sebab itu dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi komunitas itu harus membentuk iman kita Bapak Saudara. Kita bisa belajar dari kisah Daniel dan teman-temannya dalam kitab Daniel 1-3, mereka hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan tantangan Bapak Saudara. Terutama saat diperintahkan untuk menyembah berhala dan mengikuti budaya asing. Namun karena dukungan komunitas yang beriman, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka pada Tuhan. Ini adalah bukti nyata bahwa komunitas yang kuat dalam iman akan membantu anggotanya untuk tetap bisa setia meskipun di dalam situasi yang berbahaya Bapak Saudara. Komunitas menolong kita bertahan dan memperkuat iman kita. Di dalam komsel yang saya pimpin Bapak Saudara, teman seperjalanan faith, komsel saya, ada beberapa orang yang minta didoakan dan mereka merasa kayaknya udah capek gitu ya menghadapi masalah gitu ya. Ada yang menghadapi masalah rumah tangga dengan suaminya, dengan pasangannya yang mungkin sudah hampir cerai Bapak Saudara. Tapi di sini di komunitas yang benar, kita bukan bilang udah cerai aja Bu, cari yang lain. Enggak Bapak Saudara. Tapi kita belajar di dalam komunitas yang benar adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita kasih saran sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Apapun masalah yang dihadapi, saya bilang kepada anggota TS saya, jangan pernah menyerah, masih ada Tuhan. Mungkin kalau kita bergaul dengan orang dunia, komunitas dunia, mereka akan bilang udah cerai aja. Ngapain masih dipertahankan pasangan yang seperti ini? Tapi di dalam komunitas yang benar Bapak Saudara, kita mau belajar untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Melalui apa? Firman Tuhan. Kita punya iman, suatu saat nanti saya bilang ke orang itu, suatu saat nanti percayalah, engkau akan diberikan kemenangan. Kalau Tuhan aja mau datang ke dunia mati di atas kayu salib, Tuhan yang sama pasti bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan yang sama pasti bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Memang yang namanya diproses Tuhan gak enak. Ada yang enak diproses Tuhan Bapak Saudara, gak ada yang enak. Oleh sebab itu ketika kita diproses Tuhan, kita yang butuh yang namanya teman seperjalanan iman. Yang bisa saling membangun di dalam iman kita Bapak Saudara. Bukan saling menjatuhkan. Lalu komunitas itu harus menyempurnakan karakter kita Bapak Saudara. Contoh lain adalah hubungan antara Daud dan Yonatan. Dalam 1 Samuel 18-20, Bapak Saudara, Yonatan adalah teman setianya Daud. Yonatan adalah teman setia Daud. Meskipun Yonatan adalah anak dari Raja Saul yang ingin membunuh Daud, tapi persahabatan mereka menunjukkan betapa pentingnya dukungan komunitas dalam bentuk karakter. Yonatan membantu Daud melalui masa-masa sulit dan memberikan dukungan moral serta spiritual kepada Daud. Padahal Saul, ayah Yonatan, mau membunuh Daud Bapak Saudara. Ini mengajarkan kita bahwa melalui interaksi yang tulus kita dapat menajamkan satu dengan yang lain dalam karakter.
mengingatkan, menegur, dan menguatkan satu dengan yang lain. Ketika kita berada di komunitas yang benar, maka mungkin masalah boleh terjadi, mungkin pergumulan boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi. Tapi disinilah kita harus menguatkan satu dengan yang lain. Kita menyempurnakan karakter satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan dukungan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain. Next slide. Komunitas adalah pemberian Tuhan bagi kita. Komunitas adalah pemberian Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyediakan komunitas rohani buat kita. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mau atau enggak sih untuk gabung di dalam komunitas yang Tuhan sudah sediakan ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengeraskan hatinya untuk terus berada di komunitas yang mungkin bisa makin lama menjauhkan kita dari Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara mau keluar dari comfort zone menuju kepada komunitas yang bisa menguatkan kita di dalam menghadapi hidup ini? Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya doa Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di dalam komunitas Kristen, di dalam komunitas rohani, mari kita bergabung. Kita beri diri kita untuk bergabung di dalam komunitas yang benar. Supaya kita bisa saling caring each other, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Karena komunitas adalah tempat kita dibentuk dan disempurnakan. Dalam komunitas yang kuat kita dapat bertahan melalui berbagai tantangan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menajamkan karakter dan kita dapat menikmati kesehatan mental yang baik. Kalau kita berjalan sendirian, ketika kita dihajar mental kita melalui masalah pergumulan, maka gak heran banyak anak-anak Tuhan yang bunuh diri. Betul apa betul Bapak Saudara? Tapi di dalam komunitas yang benar, kita bisa share masalah kita, pergumulan kita. Disitulah mental kita bisa tetap sehat. Saya doa Bapak Saudara di tempat ini bisa berada di dalam komunitas yang benar. Komunitas yang saling membangun dan memuliakan Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus.